Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hardianti, Sarjana Keperawatan Nurse, peserta Latsar CPNS BP SDMD Provinsi Kalimantan Selatan, nomor daftar hadir 16, kelompok 2, angkatan 9. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, yang pertama saya lakukan adalah pra-analisis. Di sini saya sebagai perawat pemegang program TB mendapatkan beberapa isu yang bisa diangkat. Yang pertama adalah rendahnya angka penemuan kasus suspek TB baru di puskesmas. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB paru. Dan yang ketiga adalah kurangnya jumlah tenaga petugas TB paru di puskesmas. Setelah saya melakukan pra-analisa, saya melakukan penapisan isu dengan menggunakan teknik USG, di mana USG kepanjangannya adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Sedangkan S, seriousness, seberapa besar suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga adalah grow, seberapa besar kemungkinan keburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Dari tiga masalah tersebut, terdapat skor yang saya jumlahkan, yaitu dari skor pertama untuk masalah rendahnya angka penemuan kasus suspek TB, yaitu 4, lalu seriousness-nya 4, grow-nya 4. Jadi totalnya adalah 12. Untuk masalah kedua, di sini saya mendapatkan skor untuk urgensinya 3, seriousness-nya 3, dan grow-nya 3 dengan total 8. Dan isu yang terakhir yaitu kurangnya jumlah tenaga petugas TB dengan skor urgensi 4, seriousness-nya 3, dan grow-nya 3, sehingga totalnya adalah 10. Dari ketiga masalah tersebut, maka yang paling prioritas adalah poin yang tertinggi, yaitu 12, rendahnya angka penemuan kasus suspek TB baru di puskesmas. Selain menggunakan teknik USG, saya juga menggunakan teknik analisa fishbone, di mana fishbone adalah teknik sebab akibat mencari akar-akar permasalahan isu tersebut. Di sini ada 4 kategori yang saya gunakan, mulai dari sumber daya manusianya, lingkungannya, metode, dan sarana prasarana. Dari sumber daya manusianya ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB paru. Lalu, kurangnya tenaga petugas TB paru. Sedangkan dari lingkungannya, di sini masih rendahnya PHBS rumah dan kurangnya dukungan dari keluarga. Sedangkan untuk metode, di sini masih kurang komunikasi, informasi, edukasi, dan pemanfaatan media. Sedangkan sarana prasarananya, jauhnya jarak rumah dengan fasilitas kesehatan. Selain menggunakan teknik analisa USG dan fishbone, saya juga menggunakan teknik analisis isu SWOT, di mana SWOT tersebut adalah kepanjangan dari strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity, peluang, dan T, threat, ancaman. Yang menjadi kekuatan dari isu di sini adalah tersedianya obat TB di puskesmas. Yang kedua adalah adanya dana dari puskesmas untuk digunakan sebagai honor kader desa. Lalu untuk weakness, kelemahannya, di sini saya temukan adalah hanya ada 1 orang petugas TB di puskesmas. Yang kedua adalah belum adanya pembentukan kader TB di desa. Sedangkan untuk opportunity, peluang, di sini adalah adanya obat TB yang diberikan secara gratis oleh pemerintah di puskesmas. Lalu yang kedua adalah adanya BPJS pemerintah untuk semua warga di sekitar puskesmas. Yang terakhir adalah threat, ancaman. Jika tidak diselesaikan, maka ini akan menjadi suatu ancaman di mana meningkatnya kasus TB baru dan meluasnya penyebaran TB baru di wilayah kerja puskesmas.
Setelah melakukan beberapa teknik analisa isu, maka saya menemukan alternatif penyelesaian isu tersebut, di mana di sini isunya adalah rendahnya angka penemuan kasus suspek TB baru. Dan penyebabnya ternyata adalah kurangnya jumlah tenaga petugas TB baru di puskesmas. Jadi, alternatif penyelesaiannya adalah melakukan optimalisasi penemuan kasus suspek TB baru dengan membentuk kader-kader desa, yang dimana tahap setiap alternatifnya yang pertama adalah melakukan koordinasi secara internal di dalam puskesmas. Setelah itu koordinasi juga dengan seluruh aparat desa untuk penunjukan orang-orang yang aktif dijadikan kader TB di desa. Lalu yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para kader yang telah dibentuk. Dan yang ketiga adalah melakukan pendampingan saat kader turun ke lapangan mencari suspek TB baru. Hasil yang diharapkan dari langkah yang akan saya laksanakan tadi, yang pertama adalah mendapatkan dukungan tentunya dari internal puskesmas dan dari eksternal aparat desa untuk penunjukan kader. Yang kedua adalah mendapatkan kader yang kompeten dan paham tentang TB sehingga bisa menemukan kasus-kasus TB baru. Dan yang ketiga adalah peningkatan penemuan kasus suspek TB baru. Demikian hasil presentasi saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.